Hai semuanya, kembali lagi di channel ini. Dalam video ini, admin akan menceritakan tentang sebuah drama bergenre misteri dan horor yang berjudul Light Shop. Light Shop menceritakan sebuah tempat di alam baka yang menyimpan cahaya kehidupan orang-orang yang berada di ambang kematian. Jika orang itu akan datang dan menemukan cahayanya, maka ia akan bisa hidup kembali ke alam manusia. Karena alur drama ini maju mundur, maka admin sebisa mungkin akan memperjelasnya dengan singkat dan rapi. Dan inilah alur drama Korea Light Shop. 어떻게 오셨습니까? 아무나 만지지 마시고요. Seorang wanita terlihat berdiri di depan sebuah toko yang menjual banyak lampu. Ia hanya berdiri di sana menatap ke dalam hingga beberapa saat kemudian memilih pergi dari sana. Di ruang ICU sebuah rumah sakit, seorang perawat baru datang untuk membantu perawat yang lain berjaga di sana. Suster Kwon Young Ji membantu suster baru itu untuk memperkenalkan beberapa pasien yang sedang mereka rawat. Pasien itu bernama Kang Hyun Min, Yoon Sune, Ho Ji Young, dan Ju Yeon Ju. Keempatnya adalah korban kecelakaan bus yang jatuh ke Sungai Han hingga membuat keempatnya menjadi koma. Ada lagi seorang pria bernama Jang Byung Jin yang mengalami hipotermia ketika mendaki sebuah gunung, dan juga Yang Sung Sik, seorang detektif yang mengalami kecelakaan saat mengejar pelaku pembunuhan. Cerita beralih pada Lee Ji Young yang menunggu Kim Hyun Min di sebuah halte bus. Pertemuan pertama mereka membuat Ji Young kecewa karena Hyun Min tidak mengingatnya. Hari kedua, Hyun Min mulai menyadari keberadaannya, namun malam itu ia memilih untuk mengabaikannya. Hingga di hari ketiga, kehadiran Ji Young sangat mengganggunya. Malam itu Hyun Min memutuskan menyapa Ji Young dan memberikan payungnya. Ji Young bertanya apakah Hyun Min mengenalnya. Mata Ji Young begitu dipenuhi harapan, namun ia kembali kecewa karena Hyun Min tidak mengingatnya. Hyun Min hanya mengingatnya sebagai seseorang yang selalu duduk di halte saat ia pulang bekerja. Kekecewaan kembali dirasakan Ji Young, hingga malam itu Ji Young memutuskan untuk ikut pulang ke rumah Hyun Min. Scene kemudian berganti pada Hyun Ju, seorang gadis SMA yang tengah mengikuti belajar mandiri di kelasnya. Ia juga menyapa seorang siswa yang berdiri seorang diri di lapangan. Teman-teman Hyun Ju mulai bercerita tentang hantu sekolah yang menempati kursi kosong di setiap kelas. Keberadaan hantu itu juga antara ada dan tiada, karena hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihatnya. Pulang sekolah, Hyun Ju harus melewati sebuah gang yang sepi dan gelap. Ia harus pergi seorang diri karena teman-temannya memilih jalan lain. Cerita horor tentang gang itu membuat Hyun Ju sedikit was-was. Hyun Ju ketakutan saat melihat sebuah bayangan berjalan di belakangnya. Hyun Ju sampai di sebuah toko lampu untuk membeli lampu yang diminta ibunya. Ia dan pemilik toko yang biasa dipanggil Jung Won Young itu tampak akrab. Mereka juga berbincang hingga Won Young tahu jika Hyun Ju hanya tinggal bersama ibunya. Hyun Ju menceritakan pertemuannya dengan hantu di gang gelap tadi. Menurut Won Young, Hyun Ju bisa melihat makhluk gaib yang tak bisa dilihat oleh orang lain. Won Young juga berkata bahwa mereka berkeliaran layaknya manusia, namun mereka memiliki sebuah tanda aneh jika mereka adalah hantu. Won Young meminta Hyun Ju mengabaikan mereka jika bertemu. Ia juga memberikan Hyun Ju sebuah senter untuk meneranginya ketika berada di tempat gelap. 그래, 믿겠다. 얼른 엄마. Sementara itu, Kang Myung Jin terus saja merasa kedinginan di dalam kamarnya, meski suhu kamarnya sudah berada di tingkat paling panas. Ia juga begitu frustasi dengan suara gonggongan anjing yang selalu membuatnya tak bisa tidur. Myung Jin memutuskan mengenjang anjir itu hingga ia sampai ke tempat Won Young. Myung Jin sangat takjub dengan semua lampu di sana, namun Won Young melarang Myung Jin menyentuh apapun. 아무거나 손대지 마시고. Di sisi lain, Yoon Suni memilih menyewa sebuah rumah di gang gelap itu. Ia memilih tempat itu karena ingin mendapatkan ketenangan dalam pekerjaannya. Sebuah pintu yang tak bisa dibuka di rumah itu membuat Suni penasaran, namun agen real estate meminta Suni untuk tidak membukanya. Malam pertama, Suni dibuat kesal karena lampu rumahnya padam satu persatu. Apalagi ia juga terganggu dengan suara seseorang yang bernyanyi di sepanjang gang itu. Ia tak bisa tidur maupun berkonsentrasi pada pekerjaannya. Ketika Suni tidur, lampu di kamarnya padam dengan sendirinya, diikuti dengan lampu-lampu di ruangan lainnya. Malam berikutnya, Sunhye kembali kesal saat lampu di rumahnya kembali padam. Sunhye mencari senter dan mencoba menaikkan sikringnya, namun tak berhasil, mungkin karena rumah itu sudah tua. Begitulah menurutnya.
Saat mandi, Sune dikejutkan dengan rambut yang sangat panjang di dalam kamar mandinya. Saat itulah ia kembali melihat lampu di ruangan yang terkunci itu kembali menyala dengan terang. Sune yang penasaran mencoba mengintip ruangan itu. Sorot lampu yang begitu terang membuat mata Sune silau. Ia kembali mendengar nyanyian dari luar rumah hingga memutuskan untuk menegurnya. Rupanya orang yang bernyanyi itu adalah Ji-young. Ji-young lari ketakutan ketika Sune membuka jendela dan menegurnya. Sune mulai merasakan hal aneh di dalam rumahnya. Dari sebuah cermin, ia juga bisa melihat sosok wanita berambut panjang yang berada di dalam kamarnya. Sune mencoba keluar dari rumah, namun rumah itu seolah terkunci. Ia kemudian memecahkan kaca pintu rumah itu, namun pintu itu juga tak kunjung terbuka. Seperti hari-hari biasanya, malam itu Hyunju pergi ke gang itu agar sampai ke toko lampu. Hyunju lega karena melihat seorang wanita yang berjalan di sana. Mereka berjalan bersama hingga wanita itu tahu di mana Hyunju tinggal. Namun begitu mendekati toko lampu, tiba-tiba wanita itu berubah menjadi panjang dan semakin tinggi. Hyunju ketakutan lalu berteriak meminta tolong hingga suaranya didengar oleh Won-young. Won-young melihat bagaimana hantu wanita itu mengejar Hyunju hingga membuat Won-young meminta Hyunju untuk segera pulang. Setelah Hyunju meninggalkan tempat itu, hantu wanita itu langsung berbalik berjalan ke arah dia datang. Penampilannya juga kembali normal seperti sebelumnya. Akhirnya Hyunju tiba di apartemennya dan seperti biasa menyapa satpam kompleknya. Ia bertemu dengan Kang Myung-jin yang masih mencari keberadaan anjing itu. Saat mengarahkan senter pada pria itu, Hyunju terkejut karena Myung-jin dipenuhi dengan salju. Ia teringat ucapan Won-young jika harus bersikap normal, seolah ia tak melihat apapun saat bertemu mereka. Dengan penuh ketakutan, Hyunju berpamitan pergi dari sana. Hyunju bertemu dengan Ji-young yang tengah menyeret koper dari dalam rumah Hyungmin. Ji-young tampak terkejut saat tahu jika Hyunju bisa melihatnya. Cerita beralih pada Ji-young yang harus melewati gang gelap itu setiap kali pulang sekolah. Ia bernyanyi dengan sangat keras untuk mengurangi rasa takutnya. Hingga di sebuah malam yang hujan, keadaan menjadi semakin menyeramkan baginya. Ji-young memberanikan diri untuk tetap melewati gang itu dengan nyanyiannya yang masih terdengar malah semakin kencang. Ji-young dikejutkan dengan rumah Sune yang tiba-tiba menyala. Saat Sune membuka jendela dan menegurnya, Ji-young justru berlari dengan penuh ketakutan. Ji-young terus berlari agar bisa secepatnya keluar dari gang itu. Namun sekeras apapun ia mencoba, ia tetap saja kembali ke rumah Sune. Ji-young begitu putus asa, tubuhnya juga sangat kelelahan. Ji-young tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Ji-young di sana. Ji-young menceritakan tentang gang gelap yang sangat mengerikan itu. Ia kemudian bercerita tentang Sune, satu-satunya orang yang ia temui di sana. Namun hal yang menakutkan, Ji-young melihat ada sosok yang sangat menyeramkan di belakang Sune. Entah apa yang dipikirkan Ji-young, ia berniat menemui Sune. Namun Ji-young menahannya, dan saat itulah Ji-young kembali ketakutan melihat kuku-kuku Ji-young berada di telapak tangannya. Ji-young yang melihat Ji-young ketakutan kemudian berkata bahwa Ji-young tak jauh berbeda dengan dirinya. Ji-young kembali terkejut saat melihat kakinya yang patah dengan tumit yang berada di depan. Ji-young kembali mencoba berlari meski dengan susah payah. Namun pada akhirnya ia kembali ke depan rumah Sune. Sementara di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa mereka telah melakukan sebisa kemampuan mereka. Kini mereka hanya bisa menyerah pada pasien, dan tekad pasien itulah yang bisa membuat mereka kembali siuman. Young-ji yang mendengarnya juga sangat terpukul dengan keadaan pasiennya. Saat di toilet, ia dikejutkan dengan suara wanita yang menanyakan kondisi pasien. Ia bertanya bagaimana pasien yang tak sadarkan diri harus memiliki tekad agar mereka bisa kembali. Young-ji tampak kebingungan menjawab pertanyaan itu. Hingga tiba-tiba wanita itu sangat marah karena tak mendapat jawabannya. Detektif Yang Yoon-sik terlihat sedang berada di terminal untuk menangkap pelaku pembakaran sebuah apartemen yang menewaskan seorang wanita. Detektif Yang berhasil menangkap pria itu, namun tanpa ia sadari, korban juga berada di sana. Detektif Yang juga sedang menyelidiki kasus hilangnya seorang siswa bernama Park Sonu yang jasadnya belum ditemukan. Selain itu, ia juga dapat tugas menangani kasus meninggalnya seorang lansia. Ada begitu banyak hal janggal berada di sekitar lansia itu, seperti bekas jajangmyeon di mulut korban, serta program TV yang tak biasa digunakan lansia. Detektif Yang mulai menyelidiki kasus itu dengan mendatangi kedai jajangmyeon di dekat sana. Satu persatu ia datangi hingga ia sampai di kedai terakhir. Detektif Yang yakin bahwa pemilik jajangmyeon
Yongmyeon itu adalah pelakunya. Sayangnya ia tak memiliki bukti hingga ia memutuskan untuk mengawasinya. 그런데 뭐 방법이 없지. Di suatu malam, detektif yang melihat Kim Sang-hun mengejar seorang wanita menggunakan motornya. Detektif yang segera menangkap Kim Sang-hun, namun ia terkejut melihat wanita yang dikejar Kim Sang-hun. Wanita itu adalah korban pembakaran itu. Detektif yang bertanya-tanya bagaimana wanita itu bisa berada di sana. Kim Sang-hun terkejut saat detektif yang juga bisa melihat wanita itu. Sebuah mobil tiba-tiba mendekat ke arah mereka, dan saat itulah detektif yang melihat mata Kim Sang-hun berubah menjadi aneh. Detektif yang tiba di toko lampu dan mengaku berada di sana karena mengejar Kim Sang-hun. Melihat darah menetes di koper Chiyoung membuat detektif yang menanyakannya. Chiyoung berbohong bahwa itu adalah darah siklus bulanannya. Detektif yang kemudian memberikan mantelnya agar Chiyoung tidak kedinginan. Kembali ke dunia nyata, di mana Dr. Huang yang bertugas mengurus jenazah telah mempersiapkan pemakaman untuk Jung Yun-hee. Dr. Huang berkata bahwa wanita itu memiliki waktu 3 hari untuk berpamitan dengan keluarganya yang masih hidup. Kembali pada Hyunju yang sampai di rumahnya dengan penuh ketakutan. Ia memberitahu ibunya tentang pertemuannya dengan para hantu itu. Hyunju kemudian memeluk ibunya dan mencium aroma bunga dari tubuh sang ibu. Chiyoung rupanya mengintip di balik pintu rumah mereka. Chiyoung bertanya-tanya bagaimana Hyunju dan ibunya bisa mengingat satu sama lain. Kembali ke aula pemakaman, ternyata Jung Yoo-hee yang telah siap dimakamkan adalah ibu Hyunju. Cerita beralih pada Yongmin yang baru saja pulang bekerja. Ia terlihat bersemangat untuk memberikan kejutan pada ulang tahun Chiyoung. Ia mengirim pesan pada Chiyoung bahwa ia akan datang ke rumahnya. Chiyoung sebenarnya menolak kedatangan Yongmin, namun ia tetap mengizinkan Yongmin pergi menemuinya. Di depan Chiyoung telah duduk kedua orang tua Yongmin yang memintanya untuk meninggalkan Yongmin. Keadaan Chiyoung yang tunarungu dan juga tunawicara membuat orang tua Yongmin tak merestui hubungan mereka. Yongmin telah sampai di stasiun. Sayangnya ia meninggalkan hadiahnya di kereta. Ia tak punya waktu untuk mengambilnya dan untungnya cincinnya masih bersamanya. Chiyoung memutuskan pergi dari rumahnya agar Yongmin tak menderita bersamanya. Sementara itu, Sunhae dan Hyewon terlihat melihat sebuah rumah yang akan mereka tempati. Sunhae terlihat marah saat agen real estate menyebut Hyewon sebagai ibunya. Hyewon meminta maaf karena ia terlalu tua untuk Sunhae. Ternyata mereka berdua adalah pasangan yang saling mencintai. Mereka bahkan memakai heels yang sama. Sunhae meminta Hyewon untuk tidak mengikutinya, namun dengan sabar Hyewon tetap mengikuti kemanapun Sunhae pergi. Ibu Hyunju terlihat menjemput Hyunju di sekolahnya. Hyunju meminta maaf karena sekolahnya berada di seberang jembatan hingga membuat ibunya selalu menjemputnya. Ibu Hyunju tampak tak mempermasalahkannya. Ia juga berkata bahwa ayah Hyunju akan segera kembali dari luar negeri. Di tempat lain, Chiyoung terlihat pulang sekolah bersama teman-temannya. Mereka membicarakan tentang permainan basket yang mereka lakukan hari itu. Salah satu dari mereka bahkan harus bolos bimbel agar bisa bermain basket bersama. Salah satu dari mereka terus saja memohon untuk melanjutkan permainannya. Namun teman yang lainnya memilih untuk pulang karena malam semakin larut. Sementara itu, seorang supir bus bernama Oh Seung-won terlihat melaporkan kerusakan pada bus yang ia tumpangi. Ia ingin membawa ke bengkel, tapi pihak perusahaan meminta untuk sekalian membawa penumpang dalam perjalanannya ke bengkel. Seorang anak kecil bernama An Wo-chul telah berada di dalam bus setelah diantar oleh neneknya. Bus itu kemudian mulai melaju dan bertemu dengan Yongmin yang akan pergi ke rumah Chiyoung. Selanjutnya, Chiyoung juga masuk untuk perjalanan pulang ke rumahnya. Sementara Sunhae yang masih kesal terlihat melempar heel miliknya lalu masuk ke dalam bus. Hyewon yang masih mengikutinya dengan sabar mengambil heel itu lalu menyusul Sunhae ke dalam bus. Saat Hyunju dan ibunya akan naik bus, Oh Seung-won sengaja tak menghentikan busnya karena ia tak ingin ada lebih banyak penumpang. Namun Hyunju dan ibunya terus saja mengejarnya hingga mau tak mau Oh Seung-won menghentikan busnya. Sayangnya mereka tak tahu jika perjalanan mereka malam itu adalah awal sebuah malapetaka. Jalanan yang rusak membuat Oh Seung-won kesulitan mengendalikan busnya. Rem yang tak berfungsi terus membuat bus melaju dengan kecepatan tinggi hingga membuat bannya terlepas. Saat itulah sebuah truk yang berada di belakang bus dengan cepat menabrak bus hingga membuat bus itu terdorong di jalanan beraspal. Bus yang sudah tak bisa berhenti itu akhirnya terjun bebas ke dalam sungai Han.
Jiyoung yang sedang berjalan ke halte tercengang melihat kejadian naas itu di depannya. Ia mencoba menghubungi Xiongmin, namun Xiongmin tidak menjawabnya. Jiyoung mencoba menghubungi tim penyelamat, namun keadaannya yang tak bisa bicara, tak bisa melaporkan apa yang terjadi. Semua korban dibawa ke ICU, namun hanya 4 orang yang selamat meski dalam keadaan koma. Jiyoung tak memiliki nyali untuk masuk ke dalam rumah sakit karena orang tua Xiongmin juga berada di sana. Jiyoung mengirim pesan pada Mosal Yongmin, namun ibu Xiongmin yang membalasnya. Ibu Xiongmin menyalahkan Jiyoung atas kematian Xiongmin. Melihat pesan itu, Jiyoung tentu saja ikut depresi dan menyalahkan dirinya. Ia mengirim pesan lagi dan memberitahu bahwa ia akan menyusul Xiongmin. Orang tua Xiongmin terkejut melihat balasan Jiyoung, lalu mengatakan jika Xiongmin masih hidup. Sayangnya pesan itu sudah terlambat karena Jiyoung sedang meregang nyawa menggantung dirinya. Jiyoung berusaha melepaskan tali yang mengikat lehernya, namun sekuat apapun ia berusaha, tali itu mengikat lehernya dengan sangat kuat. Kuku-kukunya bahkan terlepas, menunjukkan perjuangannya agar bisa kembali hidup. Jasad Jiyoung disimpan di rumah duka dan Dr. Huang berkata bahwa Jiyoung pasti akan melupakan semua kenangannya di dunia. Namun ucapan Dr. Huang ternyata salah. Jiyoung masih mengingat semua kehidupannya, begitupun hubungannya dengan Xiongmin. Tempat-tempat yang sering mereka datangi bersama masih terekam jelas dalam benaknya. Itulah mengapa Jiyoung selalu menunggu Xiongmin di halte bus setiap malam. Luka robek di perut Xiongmin membuat badan pria itu patah. Koper yang selalu Jiyoung bawa adalah tempat ia membawa tubuh Xiongmin yang terluka. Jiyoung akan menjahit tubuh Xiongmin agar Xiongmin bisa kembali berjalan seperti orang normal lainnya. Namun hal itu tak bertahan lama hingga membuat Jiyoung memilih untuk mengikutinya. Jiyoung bertanya-tanya mengapa Xiongmin tak mengingatnya seperti yang lainnya. Di 3 harinya yang tersisa sebelum pergi selamanya, ia bertekad membawa Xiongmin ke toko lampu agar Xiongmin menemukan cahaya hidupnya. Cerita kembali pada detektif yang masih saja mengejar Kim Sang-hun. Ia terus saja melewati gang gelap itu hingga sampai di sebuah sekolah. Ia menemukan loker tempat siswa yang nama-nama mereka sangat familiar dengannya. Ia kembali teringat dengan istrinya yang berada di rumah. Hari itu istrinya berkata bahwa kehamilannya yang memasuki usia 4 bulan tidak berkembang dan dokter menyarankan untuk menggugurkannya. Mereka sangat sedih dengan kenyataan itu, padahal mereka sudah memberikan nama untuk bayi mereka. Dan nama-nama itu adalah nama-nama yang terpajang di loker di depannya. Detektif yang terus saja berlari di gang gelap itu hingga ia kelelahan. Ia juga merasakan ada yang aneh dengan matanya, hingga matanya yang tajam terasa sulit untuk bisa fokus. Kembali pada Hyunju yang telah sampai di apartemennya. Ia memarahi ibunya karena tak kunjung membuka pintu, padahal dia sangat ketakutan. Hyunju sangat kesal karena ibunya hanya diam dan tak mengatakan apapun. Hyunju juga merasa jika akhir-akhir ini ibunya sangat aneh. Ibunya kemudian mengambil tempat lampu dan menanyakan lampu yang ia titipkan pada Hyunju. Hyunju semakin kesal karena ibunya malah membicarakan tentang lampu. Ia berkata tak bisa memberikan lampu untuk ibunya karena ia baru saja bertemu dengan hal yang menyeramkan, tapi ibunya bahkan tak mempedulikannya. Hyunju masuk ke dalam kamar dan meninggalkan ibunya. Tak peduli seberapa kali ibunya mengetuk, Hyunju terus mengabaikannya. Yongji terlihat mendekati tubuh Yongmin di mana Jiyoung berada di sana. Rupanya Yongji selama ini bisa melihat mereka yang tak kasat mata karena pernah koma selama sebulan. Yongji berkata pada Jiyoung untuk membawakan cahaya pada Yongmin jika ingin Yongmin bisa kembali. Kembali pada Sunny yang melihat lampu di ruangan itu kembali menyala. Melihat lampu itu, tiba-tiba ia teringat dengan kenangan saat hidup bersama Hyewon. Ia mulai merindukan Hyewon dan menangisinya. Yongji bertemu dengan An Woo-chul, anak kecil yang turut dalam kecelakaan bus itu. Sayangnya Woo-chul tak bisa mereka selamatkan. Woo-chul memberikan bola basket pada Yongji dan memintanya untuk memberikannya pada Jiyoung. Detektif yang memilih kembali ke toko lampu menemui Won-young. Ia meminta penjelasan di mana ia berada dan tempat macam apa yang ia datangi saat ini. Detektif yang tak bisa menguasai dirinya hingga membuat Won-young membuka kacamatanya dan memperlihatkan matanya yang aneh. Perlahan detektif yang mulai luluh dan menjadi tenang. Cerita kemudian kembali ke masa lalu Won-young. Diperlihatkan bagaimana dia dan putrinya sedang terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Won-young berusaha mengeluarkan putrinya, namun usahanya sia-sia. Won-young kemudian meminta putrinya untuk memakan permen yang ia bawa. Ia akan pergi meminta bantuan dan berjanji akan kembali sebelum permen itu habis.
Wonyong keluar dari tempat itu, namun tiba-tiba ia berada di gang gelap dan sepi itu. Wonyong pergi ke sebuah toko lampu yang saat itu dijaga oleh seorang wanita. Wonyong memohon pada wanita itu untuk menyelamatkan putrinya. Namun wanita itu berkata bahwa putrinya harus datang sendiri untuk memilih cahayanya. Wonyong berteriak frustasi dan terus memohon bantuan pada wanita itu. Ia bahkan akan memecahkan semua lampu jika wanita itu tidak menolongnya. Wanita itu kemudian membuka kacamatanya, memperlihatkan matanya yang aneh hingga membuat Wonyong tenang. Sementara di dunia nyata, putrinya kembali membangunkan Wonyong, namun pria itu tak kunjung membuka mata. Ia juga memberikan satu permen di mulut Wonyong. Kembali pada Wonyong yang berada di toko lampu, ia menangis pilu memikirkan nasib putrinya. Ia bahkan berkata sanggup melakukan apapun asal putrinya selamat. Mendengar itu, wanita penjaga toko bersedia membantu Wonyong. Namun sebagai gantinya, Wonyong yang akan menjadi penjaga toko menggantikannya. Wonyong akhirnya kembali bersama putrinya memberikan sebuah lampu yang ia bawa. Cerita kembali pada Jang Byung-jin yang masih terganggu dengan anjing itu. Malam itu, ia memutuskan untuk mengejar anjing itu kembali. Cerita kembali bagaimana Jang Byung-jin ditemukan tim penyelamat karena hipotermia saat mendaki gunung. Tim penyelamat bisa menemukannya karena terus mendengar suara anjing yang berada di sampingnya. Anjing itu terus memeluknya seolah tak ingin Jang Byung-jin kedinginan. Jang Byung-jin terus saja mengejar anjing itu hingga sampai ke gang gelap itu. Anjing itu tiba-tiba berhenti seolah menunggunya. Jang Byung-jin menyorotkan senter pada anjing itu dan menyadari ada sebuah kayu yang menancap di perut si anjing. Ingatan Jang Byung-jin seketika kembali ke saat ia berada di gunung. Ia kini teringat bahwa anjing itu telah menyelamatkannya. Jang Byung-jin menangis menyesal karena telah menganggap anjing itu mengganggunya selama ini. Sementara itu, Sunhee sedang tertidur dengan Siwon yang berada di sampingnya. Sunhee yang telah menyadari keberadaan Siwon memilih berada di sisi wanita itu. Namun Siwon berusaha meminta Sunhee pergi ke toko lampu. Ternyata selama ini, Yeonlah yang mematikan semua lampu di rumah agar Sunhee pergi ke toko itu. Ia juga terus memberikan semangat pada Sunhee agar terus hidup. 나가면 골목 끝에 정구를 찾아. Kembali ke gang gelap di mana supir Oh Seung-won terus mengelilingi gang itu. Sebuah bola basket tiba-tiba berada di sana hingga membuatnya mengikuti bola itu. Oh Seung-won bernafas lega karena akhirnya ia bertemu dengan Ji-young. Oh Seung-won kemudian membawa Ji-young ke punggungnya dan mengantarkannya ke toko lampu. Sebelum pergi, Ji-young juga mengatakan keberadaan Sunhee yang terjebak di rumah itu. Sementara itu, detektif yang mulai menyadari bahwa dia tidak hidup ataupun mati. Ia menyentuh kepalanya yang semenjak tadi mengeluarkan darah. Wonyong berkata bahwa sepertinya pria bermotor itu telah menuntun detektif Yang untuk menemukan tokonya. Detektif Yang bertanya di mana cahaya miliknya. Wonyong menunjuk korek api yang selama ini selalu dibawa detektif Yang. Detektif Yang menyalakan korek itu. Lalu tiba-tiba di dunia nyata, detektif Yang mulai menunjukkan tanda-tanda kesadarannya. Anjing Jang Byung-jin akhirnya membawa pria itu ke toko lampu. Wonyong mencoba menanyakan apa pria itu membutuhkan sesuatu, tapi anjing itu terus menyalanya seolah meminta Wonyong untuk diam. Anjing itu kemudian menunjuk satu lampu yang menyala dengan redup, meminta Jang Byung-jin untuk menyentuhnya. Seperti detektif Yang, Jang Byung-jin akhirnya terbangun dari komanya. Oh Seung-won dengan tertatih berhasil membawa Ji-young ke toko. Sebelum mereka berpisah, Oh Seung-won mengutarakan permintaan maafnya karena dirinya lah yang menyebabkan kecelakaan itu. Ji-young masuk ke dalam toko lampu dan mulai mencari lampu miliknya. Sebuah cahaya sangat terang terlihat hingga membuat Ji-young siuman dari komanya. Malam itu, Ji-young sudah tak sanggup lagi menunggu Seung-min di halte. Ia menghentikan bus yang ditumpangi Seung-min lalu masuk ke dalam bus membuat Seung-min ketakutan. Dengan frustasi, Ji-young bertanya sampai kapan ia harus menunggu agar Seung-min mengingatnya. Seung-min masih tak mengerti dengan ucapan Ji-young. Ia bahkan meminta pertolongan pada semua orang hingga Seung-min menyadari bahwa tak ada seorang pun yang bisa melihat mereka. Ji-young meminta Seung-min untuk berhenti hidup di tempat itu. Ia harus kembali ke dunia nyatanya. Seung-min masih tak mengerti ucapan Ji-young hingga ia terkejut melihat jahitan di perutnya. Akhirnya setelah sekian lama, Seung-min bisa mengingat Ji-young lagi. Ia sangat menyesal karena selama ini tak bisa mengingat kekasihnya.
Jiyoung meminta Hyungmin pergi ke toko lampu dan menemukan cahaya kehidupannya sendiri. Meski Hyungmin masih tak mengerti apa yang terjadi, ia tetap menuruti perkataan Jiyoung. 무슨 말인지 모르겠어. 그게 무슨 말이야? Scene kembali pada Oh Seung Won yang mencoba membuka rumah Sone. Ji-won kemudian muncul dan menatapnya dari jendela. Oh Seung Won kemudian menangis meminta maaf atas kelalaiannya hingga menyebabkan kecelakaan itu. Air mata Ji-won menetes dan juga menyalahkan Oh Seung Won atas kecelakaan itu. Namun Ji-won meminta Oh Seung Won untuk berhenti menyalahkan dirinya. Kecelakaan bisa menimpa siapapun dan mungkin hari itu adalah hari naas mereka. Hyewon meminta Oh Seung Won untuk mencari Hyunju, sementara dia akan terus membujuk Sune untuk pergi ke toko lampu. Dengan tenaga yang masih tersisa, Oh Seung Won akhirnya bertemu Ibu Hyunju. Ia mengira jika Ibu Hyunju masih hidup dan ingin membawanya ke toko lampu. Namun saat melihat kapas di mulut Ibu Hyunju, Oh Seung Won menyadari jika Ibu Hyunju telah mati. Ibu Hyunju ingin berbicara, tapi kapas itu menyumpal mulutnya. Dia hanya menunjuk ke arah apartemennya, lalu pergi meninggalkan Oh Seung Won. Ibu Hyunju sampai di toko lampu dan menangis mencoba mengatakan sesuatu pada Won-young. Melihat kapas di mulut Ibu Hyunju, Won-young akhirnya tahu jika Ibu Hyunju telah mati. Ibu Hyunju kemudian memohon pada Won-young agar ia bisa membawakan lampu untuk Hyunju. Namun Won-young menolak karena Hyunju harus datang sendiri padanya. Ibu Hyunju meraung menangis histeris hingga membuat Won-young menenangkannya. Ibu Hyunju kemudian mengeluarkan kalung Hyunju hingga membuat Won-young tahu bahwa orang itu adalah Hyunju. Ibu Hyunju mulai berlutut dan memohon agar Won-young menolongnya. Namun sepertinya Won-young juga tak bisa melakukan apapun. Ibu Hyunju kemudian mengambil permen yang berada di meja Won-young. Ia ingin Won-young memakan permen itu, namun Won-young tak memahami maksud Ibu Hyunju. Ibu Hyunju membuka permen itu lalu menyuapkannya pada Won-young. Di sana Won-young terdiam lalu mulai menangis dan memeluk Ibu Hyunju. Ia akhirnya menyadari jika Ibu Hyunju adalah putrinya. Sementara Hyunju, ia tampak kebingungan saat tak menemukan ibunya dimanapun. Saat keluar apartemen, ia dikejutkan oleh kedatangan Oh Seung Won. Melihat kondisi Oh Seung Won, membuat Hyunju mencoba mencari pertolongan, tapi Oh Seung Won melarang karena semua manusia itu tak bisa melihat mereka. Hyunju kemudian teringat kehidupannya beberapa hari ini. Ia juga mulai menyadari bahwa semua orang tak pernah melihat keberadaannya. Hyunju tampak kebingungan, darah segar juga mulai menetes dari hidungnya. Oh Seung Won berkata jika selama ini ibunya meminta Hyunju pergi ke toko lampu agar Hyunju menemukan cahayanya. Ibunya berusaha mengantarkan Hyunju untuk kembali. Hyunju memilih untuk menunggu ibunya di rumah. Ketika ibunya datang, Hyunju langsung menolak pemberian lampu ibunya. Ia menangis bersikeras tak mau pergi dan ingin tetap bersama ibunya di sana. Ibunya kemudian memeluknya dan berkata ayahnya telah menunggu. Ibunya kemudian memaksa Hyunju untuk memegang lampu itu hingga sebuah cahaya yang sangat terang menyinari rumahnya. Sementara itu, Siwon akhirnya bisa membuat Sone pergi dari rumah. Sone sampai di toko lampu dan menemukan satu lampu yang menyita perhatiannya. Sone bertanya apa yang terjadi jika lampu itu pecah. Apakah ia bisa tetap tinggal di tempat itu? Won-young menjawab bahwa manusia bisa tinggal dimanapun. Tanpa diduga, Sone menjatuhkan lampu itu hingga pecah. Setelahnya, ia memilih pulang ke rumah di mana Siwon telah menunggunya. Sone memilih untuk tidak mengambil cahaya kehidupannya dan lebih memilih bersama Hyewon yang lebih dulu meninggalkan dunia. Meski begitu, saat Sunhae memegang lampu itu, ia sempat tersadar dari komanya. Ji-young mengantar Hyungmin sampai ke toko lampu. Ia berjanji akan selalu mendatangi Hyungmin nanti. Hyungmin mencoba mencari lampu yang ia kehendaki, namun ia tak bisa menemukannya dengan mudah. Melihat itu, Won-young tahu jika Hyungmin datang bukan karena keinginannya. Ji-young melihat cahaya yang bersinar terang di dalam toko lampu hingga membuatnya mengejarnya. Ji-young menangis saat tak menemukan Hyungmin di sana. Hyungmin telah pergi meninggalkannya kembali ke tempatnya berada. Pagi itu Youngji telah selesai dengan pekerjaannya. Suster baru itu bertanya mengapa Youngji selalu memilih shift malam. Youngji menjawab karena di sana hanya ada malam hari. Sementara di alam baka, seorang pria datang dengan membawa banyak lampu di dalam sebuah kota. Pria itu berkata bahwa telah terjadi kecelakaan lagi. Won-young pun menjawab entah berapa orang yang akan tinggal di sana ataupun kembali ke kehidupannya.
Hari itu Hyunju akhirnya kembali ke sekolah diantar oleh sang ayah. Ia tak memiliki teman sebangku maupun di depannya. Saat gurunya memintanya bergabung dengan tugas kelompok, Hyunju menolak karena ia sudah terlalu lama tidak masuk sekolah dan tak memahami tentang pelajaran. Hyunju memilih untuk pergi keluar kelasnya. Di sana ia bertemu dengan arwah Pak Sonu yang terlihat senang bertemu dengannya lagi. Pak Sonu berkata jika setelah kepergian Hyunju ia kesepian karena tak memiliki teman lagi. Saat Hyunju kembali, Sonu merasa sangat senang dan meminta Hyunju untuk menjadi temannya. Sementara di toko lampu, ibu Hyunju terlihat datang menemui ayahnya. Anjing Jang Byung-jin juga menjadi penghuni di sana. Mereka terlihat tertawa bersama dengan bahagia. Meski ibu Hyunju sudah tidak bersama Hyunju, namun kini ia bisa berkumpul dengan ayahnya lagi di alam baka. Toko lampu di mana mereka berada adalah satu-satunya tempat bersinar di antara gang-gang yang gelap. Namun semakin jauh kita melihat, maka akan ada banyak tempat bercahaya seperti toko lampu itu. Sayangnya semua rumah, jalanan, dan gang terlihat sangat gelap gulita. Detektif yang memutuskan untuk kembali ke tempat Kim Sang-hun berada. Setelah bangkit dari kematian, detektif yang menyadari jika Kim Sang-hun adalah orang yang berbeda. Kim Sang-hun berkata bahwa malam itu ia mengejar korban pembakaran karena tak semestinya arwah wanita itu berada di sana. Ia ingin memberitahu wanita itu untuk pergi dari sana. Untuk kasus lansia, hari itu dirinya memang berada di sana. Ia sengaja pergi ke sana untuk menemani kakek itu menemui ajalnya. Kakek itu sudah lama hidup seorang diri, paling tidak di akhir hayatnya, ia merasakan ada seseorang yang menemaninya. Kim Sang-hun menyadari kemampuan detektif yang kini bisa melihat makhluk halus setelah bangkit dari koma. Kim Sang-hun kemudian memberikan tawaran untuk menggantikan pekerjaannya. Saat di parkiran, Kwon Yoon-ji dikejutkan oleh seorang pria dengan luka di pelipisnya. Pria itu kemudian mengaku sebagai pria yang mengendarai truk yang menabrak bus dari belakang. Pria itu marah pada Young-ji karena Young-ji mengabaikannya, padahal hanya Young-ji yang bisa melihatnya. Saat akan menyerang Young-ji, tiba-tiba detektif yang berada di sana dan dengan kemampuannya, ia mengirim pria itu ke alam baka. Sementara Hyung-min saat ini ia sedang menemui psikiater. Ia merasa frustasi karena tak mengingat apapun apa yang terjadi di alam sana maupun apa yang terjadi sebelum ia mengalami kecelakaan. Hyung-min yang kini mengendarai kursi roda tampak kembali ke jembatan tempat bus itu jatuh. Ia sangat frustasi saat membaca pesan dari Ji-young yang sama sekali tak ia ingat. Ia pun memutuskan untuk melempar ponselnya ke sungai Han. Ketika di rumah, Hyung-min melambaikan tangannya karena lampu lorong padam. Lambaian tangan itu seperti yang terjadi saat ia melambaikan tangannya pada Ji-young saat mereka kencan. Tiba-tiba, satu persatu lampu mulai menyala hingga Ji-young tiba-tiba berada di sana dengan posisi tergantung. Ji-young berkata jika ia menepati janjinya untuk datang menemui Hyung-min. 따라갈게.